Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, makasih Bang Jabat. Jangan kemana-mana dulu, ini harus diluruskan. Soalnya dengan tadi ada statement tadi Pak Jabat yang sangat-sangat fenomenal dan sangat banyak menyakiti Trinitas. Kenapa alasan Anda mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada dan mulai detik ini Anda menggugurkan Trinitas? Alasannya kenapa itu? Itu dulu satu, silakan. Alasannya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena satu, ya, yang jelas Allah itu esa, maka sangat jelas Allah itu memiliki satu pribadi. Ya, sama seperti manusia. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, roh, dan jiwa, tetapi satu pribadi. Tubuh itu bisa dipisahkan, akan berpisah dari roh bisa. Tetapi roh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Karena jiwa itu adalah isi pikiran dari roh tersebut. Itulah sebabnya pada saat orang mengalami gangguan jiwa, pikirannya tidak rasional lagi, tidak berpikir sehat lagi. Orang selalu mengatakan apa? Dia sakit jiwa. Tidak pernah dikatakan dia sakit roh. Tidak pernah dikatakan dia sakit pikiran. Dia tidak pernah dikatakan sakit otak, tidak pernah, tetapi sakit jiwa. Maka jiwa itu adalah isi pikiran yang melekat pada roh itu sendiri. Dan roh itu adalah sumber hidup yang menggerakkan. Sama seperti Allah dan firman itu adalah satu. Firman itu adalah isi pikirannya Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Seperti hal penciptaan ini semua adalah firmannya yang diwujudkan. Artinya apa? Tanpa firman, maka roh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada ide, gagasan yang mau diwujudkan. Tetapi firman pun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada Allah itu. Karena Allah lah yang mengerjakan semua itu, yang menghidupkan. Itulah yang maka saya katakan tadi, Tritunggal itu, kenapa saya tentang itu? Karena mereka membeda-bedakan. Artinya apa? Mereka menyatakan firman menjadi manusia, seakan-akan firman itu terlepas dari pribadinya Allah. Seakan-akan firman itu berdiri sendiri, bisa bekerja tanpa ada Allah yang sebagai rohnya. Kan itu yang menjadi pertentangan. Oke, baik. Dan satu lagi, tunggu dulu. Dan satu lagi. Dan jika memang karena firman itu adalah satu, maka firman dan Allah itu tidak pernah berpisah. Tetapi jika memang firman menjadi manusia dan Allah itu tetap di sorga, maka itu adalah hal yang berpisah. Walaupun di dalam hal Tritunggal dikatakan itu satu hakikat, ya kan? Karena di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7, Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Siapakah rupa seorang hamba ini? Itu adalah firman yang diwujudkan. Itulah tubuhnya Yesus. Allah mengosongkan dirinya. Allah itu adalah roh. Allah tidak berwujud. Maka yang dikosongkan itu apa? Orang dia kosong, tidak berwujud. Maka yang dikosongkan itu adalah sorga. Dia masuk ke dalam rupa yang diambilnya itu untuk menjadi sama dengan manusia di dunia ini. Dan dimanapun Tuhan itu berada, Allah itu berada, dia tetap memiliki kekuasaan. Mau di bumi, mau di sorga, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama seperti kita berdoa. Berdoa itu tidak mesti harus menghadap ke sana, ke sini baru benar. Kemanapun kita menghadap, Tuhan itu maha tahu. Makanya dikatakan apa? Sembahlah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah sebabnya umat Kristen tidak pernah berkiblat kepada suatu tempat, suatu benda. Karena apa? Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Kita tidak pernah tertuju kepada suatu tempat, suatu benda, seakan-akan Allah itu ada di sana. Tidak pernah. Itulah iman orang Kristen. Itu sebabnya dikatakan apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Satu lagi. Setelah Anda tadi mengurungkan Trinitas, artinya Anda kan tauhid, esa gitu ya. Ada pertanyaan nih. Siapakah yang satu itu? Kalau Tuhan Anda satu, siapakah yang satu itu? Silakan.
Yang satu itu adalah hanya Allah sang pencipta. Allah itu adalah roh, yaitu pada saat Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, maka Allah itu adalah rohnya Yesus yang diam di dalam Yesus. Kenapa dikatakan tubuhnya Yesus sebagai gambar rupa Allah? Karena roh yang diam di dalam diri Yesus itu tidak terlihat. Maka yang terlihat itulah sebagai gambar rupa dari roh tersebut. Makanya dikatakan Allah itu menampakkan dirinya dalam rupa manusia, turun ke dunia. Seperti itu, Bang. Itulah ketauhidan, Bang. Baik, maaf ya, tidak ada Allah di Bible Anda. Apakah yang Anda maksud yang satu itu adalah Yesus sang pencipta? Ya? Tidak ada kata Allah di Bible Anda. Apakah yang Anda maksud Allah yang satu itu adalah Yesus sang pencipta? Begini, Bang. Kalau Abang mengatakan tidak ada kata Allah di dalam Bible saya, itu memang kalau kita merujuk ke bahasa Ibrani memang tidak ada. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia itu ada. Ya kan? Jadi seperti ini, Bang. Makanya saya katakan di dalam Wahyu itu sangat jelas dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Allah dan Firman itu adalah satu. Jika memang Yesus itu hanyalah Firman, terus dia dikatakan dia adalah Alfa dan Omega, bagaimana caranya dia bisa menjadi Alfa dan Omega jika dia hanyalah Firman? Tidak akan bisa bekerja Firman itu tanpa ada Allah yang mengerjakannya. Maka saya jelaskan, kenapa Yesus berkata di dalam kitab Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Roh yang diam di dalam diri Yesus adalah Allah sendiri, dan wujud yang terlihat dari Yesus itu adalah gambar rupa dari Allah itu sendiri. Maka Allah dan Firman itu tetap melekat pada diri Yesus. Dia tetap satu. Dia tidak pernah terpisah. Begitu, Bang. Oke, yang esa itu Bapa apa Yesus, Bang? Begini, Bang. Ya. Bapa dengan Yesus itu sama, Bang. Bapa itu sebutan. Sebutan untuk mendekatkan kita manusia, ibarat anak dengan Bapa. Itu sebutan kalau Bapa. Tetapi kalau Yesus itulah nama. Artinya apa? Nama dari Tuhan. Nama dari Tuhan pada saat dia menampakkan dirinya. Maka nama Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus adalah merujuk kepada Allah yang sama. Bukan dualisme di situ. Tidak ada dualisme di situ. Kalau nggak ada dualisme, Bang, Bapak dan Yesus sama, artinya yang keluar dari rahim Bunda Maria adalah Bapak. Yang keluar dari rahim Bunda Maria adalah apa? Itulah yang dikatakan sebagai wujud gambar rupa dari Allah itu sendiri. Enggak, yang keluar dari Bunda Maria ini apakah Bapak atau Yesus atau sama saja? Ya? Yang keluar dari rahim Bunda Maria ini apakah Bapak atau Yesus atau sama saja penyebutannya? Bisa dikatakan anak Bunda Maria adalah Bapak. Wujud kedagingan. Karena gini, Bang. Ya. Karena wujud kedagingan itu bukanlah Bapa. Sama seperti manusia. Abang nih punya anak. Istrinya Abang melahirkan seorang anak, anaknya Abang, ya kan? Abang menyatakan anak kepada anak tersebut, anaknya Abang, itu merujuk kepada kedagingannya, Bang. Secara roh dia bukanlah anaknya Abang, karena Abang tidak pernah menciptakan roh kepada anak itu. Tetapi anak itu merujuk kepada kedagingannya, Bang. Seperti itu, Bang. Ya, anak saya kalau tidak ada rohnya ya mayat. Gini, Bang ya. Apakah Bapak punya daging seperti Yesus? Bapak itu adalah roh. Dia tidak memiliki daging, tetapi dia menampakkan dirinya dalam wujud manusia, dalam wujud kedagingan, sebagai gambar dari rupa Allah itu, sebagai gambar wujud yang bisa dilihat dari yang tidak terlihat itu, yaitu rohnya. Apakah unsur kedagingan ini setelah tampak di muka bumi ada unsur kebapaan di dalamnya? Di dalam kedagingan tidak ada. Tidak ada. Sama seperti manusia. Berarti unsur kosong. Kedagingan kita adalah unsur kedagingan. Unsur roh adalah unsur roh. Tidak pernah di dalam unsur kedagingan manusia itu ada unsur roh. Tidak ada. Berarti daging ini tidak ada sama sekali unsur kebapaan di dalamnya ya? Tidak ada. Ya, terus yang menciptakan alam semesta Bapak atau daging ini? Ya Bapak. Itu rohnya Yesus. Loh. Bapak ini rohnya Yesus. Betul, karena Bapak itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Kalau Bapak adalah rohnya Yesus, artinya Bunda Maria pernah mengandung rohnya Bapak. Oh tidak.
itu hanya sebagai gambaran dari manusia, tetapi secara keimanan roh tidak pernah dikandung, karena roh itu tidak pernah dihasilkan dari manusia. Roh itu tidak pernah dikandung asli secara keimanan, tetapi secara gambaran, secara fisik manusia seakan-akan roh itu dikandung, padahal roh tidak pernah dikandung oleh manusia. Tapi di dalam rahim, bang, tapi di dalam rahim Bunda Maria Yesus itu punya roh. Betul. Makanya saya katakan sama abang tadi, abang punya anak itu memiliki roh. Apakah istrinya abang mengandung roh? Mengandung roh? Tidak. Karena roh itu tidak asal dari kandungannya ibu. Mengandung fisik bang, tapi di dalam fisik ada roh. Betul bang. Makanya saya katakan sama abang tadi, pada saat seorang ibu mengandung, ibu itu tidak pernah mengandung roh. Karena roh itu tidak berasal dari si ibu. Yang dikandung itu adalah wujud kedagingan. Oke, gini aja bang, terakhir bang, apakah roh Bapak di surga pernah meninggalkan tempatnya? Roh Bapak di surga meninggalkan tempatnya, meninggalkan bergeser kemana-mana. Pernah. Itulah waktu datang ke dunia dalam rupa manusia. Itulah sebabnya dikatakan bang, waktu di Filipi itu Allah mengosongkan dirinya. Berbeda kalau seandainya Allah itu berwujud, bukan berwujud roh, contohnya berwujud nyata, maka bisa jadi rohnya yang keluar, wujudnya tetap ada di sana. Artinya waktu Bapak yang dikosongkan itu adalah surga. Ya, artinya waktu Bapak meninggalkan surga, roh Bapak meninggalkan surga, artinya surga pernah kehilangan pemimpin ya? Oh tidak, dimanapun Allah itu berada, Allah tetap bisa mengontrol surga dan bumi. Sama seperti Allah itu ada di dalam surga, Allah itu tetap bisa mengontrol bagaimana kehidupan manusia di bumi. Apakah Allah itu harus mengontrol hanya ke dalam keadaan surga, hanya di dalam surga? Tidak. Dia tetap bisa mengontrol bumi. Itulah kekuasaan yang tak terbatas. Dimanapun dia berada, dia tetap bisa. Oh, jadi pernah dunia ini terkontrol bukan melalui surga, melalui mana saja. Pernah melalui bumi bisa mengontrol dunia, artinya waktu itu surga kosong. Bukan melalui bumi. Allah itu pernah mengontrol bumi ini pada saat Allah itu ada di bumi ini. Iya, benar. Jadi Allah turun ke bumi mengontrol bumi. Ya betul. Karena apa? Sebenarnya di situ bukan untuk mengontrol, tetapi untuk menggenapi. Penggenapan. Karena apa? Penggenapan pengampunan dosa ini dengan darah sebagai simbol penebusan dari dosa manusia itu yang bisa dilihat oleh wujud mata oleh mata manusia, maka itu dia harus turun ke dunia ini. Karena manusia itu selalu ingin melihat yang nyata-nyata. Kalau yang namanya ilmu gaib ya itu beda lagi. Itu namanya cukup imani dan percaya saja. Iya betul. Jadi roh Allah ini pernah meninggalkan surga, jadi surga pernah kekosongan roh Allah ya. Betul. Secara ininya memang surga itu dikosongkan karena sangat jelas di dalam Filipi itu. Dikatakan Allah mengosongkan dirinya. Apakah ini tidak berakibat fatal sehingga tidak ada yang mengontrol surga, akhirnya ada terjadi perang naga? Oh tidak. Oh tidak. Perang naga itu berbeda bang. Oh berbeda ya, oke, nggak usah dibawa ke sana. Artinya sekali lagi bahwa surga pernah kekosongan roh Allah waktu dia turun ke bumi menemui Abraham ya. Ya pernah. Ya. Betul. Baik. Apakah roh Allah masuk ke dalam diri Yesus waktu ada di bumi juga? Apakah roh Allah masuk ke dalam diri Yesus waktu ada di bumi 33 tahun? Itu sudah pasti karena roh itulah yang menghidupkan tubuh Yesus. Artinya roh Allah surga pernah kehilangan roh selama 33 tahun. Bukan kehilangan, tetapi dikosongkan. Ya, surga kosong. Maksud saya. Begini bang, arti dikosongkan di situ bukan berarti Allah itu tidak bisa mengontrol keadaan surga. Dia tetap mengontrol. Karena apa? Allah itu maha kuasa. Iya, artinya roh Allah pernah masuk ke dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan. Di dalam kandungan roh Allah bisa menjaga alam semesta. Tetap bisa dimanapun. Iya, sama seperti kita manusia, roh kita di dalam diri kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana si A bisa mengarahkan si A, bisa mengarahkan si B, itu bisa bang, itulah roh bang. Oke, sekali lagi bahwa surga pernah kekosongan roh Allah selama ada Yesus di muka bumi ya. Betul. Oke, setelah Yesus bangkit baru kembali lagi diisi itu ya. Betul. Baik. Jelas sudah bang. Terima kasih ya bang. Jadi jadwal kita besok tetap jam yang sama ya? Oh boleh. Oke, nanti abang WA saya topiknya apa?
Oh, boleh. Oke bang, thank you bang Jabat. Anda mau aktivitas mungkin udah siang. Oke, sama-sama bang. Iya, ada yang mau disampaikan terakhir bang sebelum kita tutup? Kalau pesan saya sih cuma hanya satu sebenarnya. Kembalilah kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Ikutilah kata hatimu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hati tidak pernah bohong. Jangan pernah mengikuti kata pikiranmu, karena pikiran itu bisa berbohong. Pada saat kita berbicara, si A salah, padahal dia benar. Hati kita mengetahui itu. Tetapi karena ada faktor kepentingan, mungkin karena kepentingan kita nggak enak sama dia, mungkin karena kita pernah dibantu sama dia, akhirnya kita membela dia, mengatakan dia benar. Kan itu kan? Itu makanya saya selalu katakan, ikutilah kata hati. Karena hati itu tidak pernah bohong. Karena hati, kenapa hati tidak pernah bohong? Karena roh kita itu berasal dari Sang Pencipta yang kudus. Itulah sebabnya dikatakan apa? Orang yang seperti anak bayi, anak kecil yang belum mengerti perbuatan dosa, masih suci hatinya. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu berbohong, dia tidak tahu yang namanya menipu orang tuanya, belum. Tetapi setelah masuk ajaran-ajaran